semangat pagi sahabat Hermina semuanya. Jumpa lagi di acara podcast Rumah Sakit Hermina Ciruas. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen laktasi ya sahabat Hermina. Nah, kita sudah ditemani nih dengan narasumber kita, yaitu dengan Dr. Eka Endah Lestari, di mana beliau adalah merupakan konselor laktasi di Rumah Sakit Hermina Ciruas. Langsung kita sapa aja ya. Selamat pagi dokter, apa kabar? Pagi Bidan Lesi, alhamdulillah sehat. Ya, kita senang sekali ya dok. Hari ini kita mau membahas tentang manajemen laktasi, di mana memang banyak sekali pertanyaan dari ibu-ibu terkait manajemen laktasi, karena problem ibu-ibu setelah melahirkan itu kebanyakan memang tentang menyusui ya dok ya. Betul. Dan memang pasien-pasien kita ini sudah sangat lama sekali ingin berkonsultasi dengan konselor laktasi, dan alhamdulillah nih sahabat Hermina, sekarang kita sudah ada konselor laktasi bersama dokter Eka ya. Dok, sebaiknya manajemen laktasi itu dimulai dari usia hamil berapa minggu ya ibunya, agar ibu-ibu ini bisa mempersiapkan proses menyusuinya dengan baik dan tenang. Gimana menurut dokter? Oke, jadi untuk manajemen laktasi itu sendiri sebenarnya bisa kita mulai sejak pada saat kehamilan, terutama pada usia trimester 2 dan 3 ya Bidan Lesi. Iya. Jadi pada saat kehamilan juga kita sudah mulai harus tahu ya ibu, terkait manajemen laktasi ini sebenarnya lebih penting gitu dibandingkan dengan penggunaan susu formula seperti itu ya, karena banyak manfaatnya dari pemberian ASI eksklusif terhadap si bayi dimulai sejak usia 0 sampai 6 bulan. Jadi sebenarnya bisa kita lakukan edukasi terhadap ibu-ibu hamil yang sudah masuk usia trimester 2 dan 3 agar diberikan pengetahuan ataupun edukasi terkait pentingnya ASI dan manajemen laktasi itu sendiri, seperti itu. Oh ya, baik, berarti memang bukan saat setelah melahirkan ya dok ya, melainkan harus dibekali pengetahuan dari semenjak masa kehamilan. Jadi Iya, biar betul. ibu itu siap ya dok ya, Iya. sudah memiliki pengetahuan, jelas saat nanti menyusui sudah siap baik secara mental maupun secara psikologinya ya dok ya. Iya betul. Memang penting banget. Nah, ayo sahabat Hermina, nanti jangan lupa konsultasi ya ke Rumah Sakit Hermina Ciruas. Oh iya dok, terus kan ya biasanya kan ada beberapa faktor nih dok ya yang menyebabkan si ibu itu misalnya jadi ASINya nggak keluar ya dok. Ada yang bilang karena ibunya stres setelah Iya. melahirkan jadi tidak keluar. Nah, kira-kira selain itu ya dok, faktor-faktor apa aja sih yang mungkin bisa mempengaruhi kelancaran ASI ya dok ya, supaya nih ibu-ibu nih nanti untuk tahu gitu ya, saya tidak boleh ini, saya tidak boleh itu, jadi biar lebih siap dalam mempersiapkan menyusuinya. Ada nggak faktor lain gitu dok? Sebenarnya sih untuk faktor penyebab sendiri ya yang paling sering itu disebabkan oleh ibu-ibu yang newborn ya, mengalami bayi baru lahir, itu adalah faktor stres yang paling sering menyebabkan si ASI itu alirannya tidak lancar. Sebenarnya sih mungkin kebanyakan tuh produksi ASINya itu penuh gitu, tapi kenapa kok si aliran ASINya ini menjadi sedikit ataupun tidak keluar seperti itu ya. Betul. Jadi faktor stres itu sebenarnya sangat berpengaruh ya. Dok. Kemudian yang kedua nih mom, yang harus kita perhatikan adalah posisi perlekatan pada saat menyusui. Nah ini sering sekali ditemukan teknik menyusui yang kurang pas ya. Oke. Mungkin nanti di sini sahabat Hermina jika ada masalah perlekatan pada saat menyusui, boleh silakan konsultasikan langsung supaya nanti kita sama-sama perbaiki untuk posisi perlekatannya, bagaimana yang lebih baik agar asupan nutrisi ASI pada si dedeknya lebih tercukupi dan terpenuhi seperti itu ya. Baik-baik. Apalagi ya dok ya, kalau misalkan ibu-ibu baru ya dok ya, yang belum berpengalaman menyusui ya, Iya. pasti akan sangat kerepotan sekali ya Iya, dok. betul. Bagaimana setahunya, apakah cuma digendong aja, ternyata kan memang ada perlekatan-perlekatan tersendiri Iya, ya dok ya. betul. Itu posisi itu mempengaruhi juga ternyata untuk pengeluaran ASINya bisa lancar atau tidak.
Nah, jadi memang enaknya nanti kalau misalkan mami-mami yang pengen lebih jelas ya dok ya, untuk posisinya boleh langsung berkonsultasi, sekalian dibawa dedek bayinya juga bisa ya dok, biar langsung dipraktekin ya. Tapi kalau untuk ibu-ibu yang mungkin lagi masih hamil ya bisa cukup nanti diedukasi dengan cara mungkin nanti akan kita contohkan ya dok ya, menggunakan boneka ya, seperti itu. Bagus sekali ya dok. Terus kan gini ya dok ya, biasanya kan kalau misalnya ibu baru melahirkan ya dok ya, saya sendiri pun dulu seperti itu ya dok. Pertama kali menyusui 1 minggu pertama puting saya tuh sempat lecet gitu dok. Jadi begitu lecet akhirnya saya takut mau menyusui lagi, karena kan aduh nih pasti kalau nyusuin lagi makin lecet nih, makin perih gitu ya dok ya. Nah itu bagaimana dok mensiasatinya, apakah memang ada durasi-durasi tertentu dalam menyusui atau memang itu kesalahan dari perlekatan saja, atau memang saya berpikirnya waktu itu apa karena bayi saya terlalu kuat gitu menghisapnya, seperti itu. Kalau dari segi laktasi sendiri itu bagaimana dok? Oke, nah ini salah satu permasalahan yang sering terjadi juga ya bidan lesi ya, puting lecet seperti itu, kemudian sampai berdarah, sampai luka. Nah ini kadang yang suka dikhawatirkan oleh momi-momi nih, apakah perlu dilanjutkan untuk pemberian ASI atau tidak, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya puting lecet itu juga disebabkan karena salah satu faktornya adalah karena posisi perlekatan yang kurang pas, seperti itu. Makanya sebenarnya teknik posisi perlekatan ini penting ya Mom ya. Jadi kita harus perbaiki dulu untuk posisi perlekatannya supaya mencegah terjadinya puting lecet. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata puting kita sudah lecet, kemudian apakah perlu dilakukan pemberian ASI kembali kepada si bayi atau si kecil? Itu sarannya lebih baik tetap diberikan untuk pemberian ASI ya, karena walaupun lecet itu tidak akan mempengaruhi dari kenyamanan si bayi pada saat menyusui. Mungkin ketidaknyamanannya akan dirasakan oleh si ibu ya. Bidan lesi mungkin akan terasa kok lebih sakit gitu pada saat menyusui karena ada gaya gesekan dari mulut ke puting seperti itu. Tapi nggak apa-apa, tetap diberikan saja. Nanti secara perlahan kita bisa bantu untuk memposisikan perlekatan yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Kemudian kalau misalkan memang ada yang lecet di daerah putingnya, nanti bisa dikonsultasikan agar disarankan nanti bisa diberikan krim, tapi kan itu sesuai dengan anjuran dokter ya. Betul, makanya lebih baik nanti kita konsultasikan langsung aja jika di sini ada sahabat Hermina yang mengalami puting lecet seperti itu. Gitu. Berarti dok, kalau misalkan sudah terlanjur lecet seperti itu, sebaiknya nanti kita stop dulu, apa boleh tetap dilanjut menyusui diimbangi sama pemberian krim itu dok? Boleh, nanti kita jadi ASI itu tetap diberikan kepada si kecil, diusahakan malah justru sesering mungkin ya gitu. Jadi nggak masalah ya dok, kan ada ibu yang takut, oh kan ini nanti kemakan lecet, takut darahnya, nggak apa-apa gitu. ya. Berarti nanti apa-apa ya, boleh dok, nggak apa-apa bidan lesi. Jadi nanti momi-momi di sini jika mengalami puting lecet itu boleh nanti diberikan krim. Krimnya sesuai dengan anjuran dokter ya, atau boleh dikonsultasikan terlebih dahulu. Kemudian nanti tetap diberikan ASI, atau bahkan kalau kami sih sebenarnya menyarankan juga bisa untuk diolesi ASI ya. Jadi nanti ASI yang keluar kita olesi di bagian putingnya supaya mencegah terjadinya lecetnya makin berat ya, peradangannya seperti itu. Betul. Berarti salah satu untuk supaya jadi lembab dulu ya dok putingnya ya sebelum persiapan nyusuinnya ya. Oh iya, jadi tuh mami nggak usah khawatir ya, karena kan kebanyakan selama ini ya dok, kalau udah begitu putingnya lecet, apalagi sampai berdarah, tuh si mami nggak mau nyusuin lagi dok. Akhirnya kan jadi bengkak ya payudaranya, menimbulkan masalah baru ya dok ya. Baru, betul. Udah dedeknya nggak disusuin, payudara kita bengkak, terus ibunya jadi demam kayak gitu ya dok. Kalau misalkan udah sampai terlanjur akhirnya payudaranya bengkak juga itu, apakah ada teknik yang lain dok supaya untuk meredakan payudara yang bengkaknya tersebut? Ada tentu nanti kita ada teknik untuk mengatasi pembengkakan payudara. Kemudian nanti kita juga ada teknik mengatasi apabila si dedenya ini setelah kita berikan ASI kemudian kita jeda karena puting kita lecet, itu ada namanya teknik
relaktasi seperti itu ya. Jadi kita masih bisa Momi untuk memberikan ASI kembali gitu. Jadi jangan kita pilihkan untuk pemberian susu formula atau mungkin susu kambing gitu ya, karena kan sebenarnya kandungan di dalam ASI itu jauh lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan susu lainnya seperti itu ya. Terima kasih banyak nih dokter. Iya, sama-sama Bidan ini Lesti. kita berbicara sebentar aja sudah sangat bermanfaat sekali ya sahabat Hermina. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih mendetail yang Mami butuhkan, sahabat Hermina bisa langsung berkonsultasi dengan Dr. Enda Eka Lestari di Rumah Sakit Hermina Ciruas ya. Untuk jadwalnya nanti bisa sering kita update di IG Story Rumah Sakit Hermina Ciruas. Terima kasih dokter. Terima kasih Bidan untuk Lesti. waktunya. Terima kasih sahabat Terima kasih, Hermina. Sampai jumpa Sampai lagi. jumpa.